Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Syifa Andara dalam IDS Media. Hari ini, kami menyajikan dua berita aktual mengenai hangusnya 4 rumah di Bogor Tengah dan aksi mogok kerja. Semuanya telah kami rangkum dalam IDS Media. Berikut berita selengkapnya. 4 rumah warga di kawasan padat penduduk Kampung Sukajaya, RT 3 RW 8, Kelurahan Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Tengah, dilalap si jago merah dalam insiden kebakaran yang terjadi dini hari tadi. Peristiwa memilukan ini menimbulkan kerugian besar, dengan estimasi mencapai sekitar 1 miliar rupiah. Api diduga berasal dari konsleting listrik di sebuah rumah kosong milik Bapak Suhendra. Ada 3 kepala keluarga dan 8 jiwa yang menjadi korban terdampak secara material. Upaya pemadaman dimulai pukul 1:32 waktu Indonesia Barat dan berhasil dikendalikan 1 jam kemudian pada pukul 2:32 waktu Indonesia Barat. Beruntungnya, tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Sudah ada rambatan ke sekitar rumahnya yang terbakar itu. Jadi memang samping kiri kanan dengan belakang sudah terbakar juga gitu. Dan karena permukiman itu padat, rumah-rumahnya sangat rapat gitu, jadi api cepat merembet ke rumah-rumah di sekitarnya. Jadi yang kena dampak itu 3 rumah. Jadi di satu rumah kosong tidak ada penghuninya, jadi diduga itu karena akibat konsleting listrik. Ya, kendalanya begitu. Jadi kami nggak bisa langsung melakukan penyemprotan untuk memadamkan api. Jadi hal yang utama harus kami lakukan yaitu menyambung selangnya itu. Jadi agak memakan waktu dibandingkan dengan kalau menyemprot langsung di lokasi yang memang terdamkar bisa mencapai titik targetnya. Berpindah ke kawasan Depok pada hari dan tanggal yang sama. Pada hari Kamis 8 Mei 2025, ratusan pekerja Hotel Bumi Wiyata menggelar aksi mogok kerja sejak pukul 9 pagi hari ini. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas belum dibayarkannya gaji selama 2 bulan, yaitu pada bulan Maret dan April, serta tunjangan Hari Raya atau THR yang seharusnya diterima menjelang Idul Fitri. Berdasarkan informasi yang diterima, gaji bulan Februari pun tidak dibayar penuh dan hanya dicicil sebanyak 4 kali oleh petinggi hotel. Krisis keuangan yang melanda manajemen hotel disebut-sebut sebagai penyebab utama keterlambatan pembayaran upah karyawan. Situasi ini semakin memprihatinkan karena berdampak langsung pada kehidupan pribadi para pekerja. Hingga berita ini diturunkan, negosiasi antara pihak manajemen dan karyawan belum membuahkan hasil. Ini buat perhatian manajemen juga bahwa dari kegiatan kita ini sangat terganggu lah aktivitas masyarakat khususnya Kota Depok, yang mana yang seharusnya dari manajemen melihat ke situ. Yang pertama harapannya gaji dibayarkan lunas, ada deadline waktu, kapan mau dibayar itu. Jadi ada kepastian. Seandainya teman-teman ini punya utang di luar, bisa menjanjikan kapan kami harus bisa membayar. Terus yang kedua ya dikembalikan pengurus komisariat atau sekretarisnya ini dikembalikan karena indikasinya karena pengurus ini mungkin dinilai vokal sehingga di PHK begitu aja tanpa alasan yang jelas. Kalau alasan manajemen karena usia sudah mencapai 50 tahun, yang lebih tua dari dia banyak, tapi hanya kenapanya dia ada diskriminasi. Makanya kita akan giring ke ranah union busting, jadi pelanggaran kebebasan berserikat. Selama ini, pertanian seringkali dikaitkan dengan pekerjaan kuno dan kurang diminati oleh generasi muda. Namun, di tengah arus digitalisasi dan urbanisasi, sebuah gerakan anak muda di Bogor membalikkan stigma tersebut. Berlokasi di Situ Gede, Kabupaten Bogor, usaha bernama Jong Farmer hadir membawa semangat baru dalam dunia pertanian dengan pendekatan yang kreatif, modern, dan juga berkelanjutan. Komunitas ini menjadi bukti bahwa bertani bisa keren, relevan, dan juga menjanjikan. Lalu, seperti apa aktivitas mereka? Kita akan bergabung bersama rekan dari IDS Media, Elizabeth Dea, yang sudah berada di lokasi.
Di tengah era digital dan modernisasi, siapa sangka generasi muda justru kembali memilih cangkul dan tanah. Di tempat ini, tepatnya di Situ Gede, Kabupaten Bogor, sebuah usaha bernama Jong Farmer menjadi bukti bahwa bertani itu bukan hal kuno, melainkan kepentingan masa depan. Inilah Jong Farmer, sebuah komunitas sekaligus brand pertanian yang tumbuh dari tekad generasi muda untuk kembali ke akar tanah. Saya kini berada di salah satu lahan produksi milik Jong Farmer, tempat di mana inovasi dan semangat bertani anak muda bersatu. Jong Farmer sendiri berasal dari kata Jong, yang berarti anak muda, dan farmer yang berarti petani. Sebuah nama yang merepresentasikan misi mereka, yaitu membangun wajah baru pertanian Indonesia. Jong Farmer didirikan oleh Idam Khalid, seorang pegiat sosial yang memiliki kepedulian tinggi terhadap ketahanan pangan, bersama rekannya Muhammad Anugrah Raharjo, yang kini menjabat sebagai co-founder sekaligus kepala produksi. Namun, perjalanan mereka tidak mulus. Tantangan terbesar mereka datang dari dua arah. Persepsi masyarakat tentang bertani yang masih dianggap sebagai pekerjaan kelas 2, serta naik turunnya harga komoditas yang sering tak berpihak pada petani kecil. Semuanya itu marketnya memang tanaman-tanaman merambat. Timun, paria, kacang panjang itu emang didesain mungkin sama orang-orang dulu tuh ya emang khusus tanaman merambat. Makanya apalagi kalau sayuran, karena aku fokusnya di sayuran ya. Nah makanya saya nanam itu bukan karena apa, tapi karena ekosistemnya aja mendukung gitu. Tantangannya ya kondisi sosial tuh kayak mungkin di internal kayak keluarga gitu. Kenapa sih mau jadi petani? Kondisi sosial juga, oh kamu S1 tapi kok mau jadi petani? Nah itu tantangan sebenarnya ya. Tapi itu di tantangan eksternal, di internal budidaya tantangannya iklim tetap. Jadi kita membuat produk pupuk cair, silika, kalium. Isinya itu produk pupuk cair yang zat di dalamnya itu silika sama kalium. Itu sebenarnya dari West padi lah. Iya, kita ngebuat itu terus ya udah kita bisa jual juga kan, jadi penghasilan. Nah, ya kita harus sadar realita hari ini sangat menyiksa petani gitu. Realita hari ini adalah warisan yang dikasih sama orang-orang terdahulu kita yang mungkin ngasal gitu atau nggak inkompeten banget. Kini Jong Farmer menjadi bukti bahwa pertanian bisa tampil modern dan profesional tanpa kehilangan nilai-nilai tradisional. Lebih dari sekedar menanam, mereka menumbuhkan harapan bahwa masa depan pangan Indonesia bisa ditanam hari ini oleh tangan-tangan muda yang tak takut kotor. Dengan semangat muda dan ide kreatif, Jong Farmer menunjukkan bahwa pertanian bukan masa lalu, melainkan masa depan. Dari Situ Gede, Kabupaten Bogor, saya Elizabeth Dea melaporkan untuk IDS Media. Sampai jumpa. Khusus seputar kegiatan seru dan inovatif, kali ini kami akan mengajak Anda melihat lebih dekat Festival Budaya Nusantara ke-16 di tahun 2025. Sebuah ajang tahunan yang menampilkan kekayaan budaya Indonesia yang diselenggarakan oleh mahasiswa Program Studi Komunikasi Digital dan Media Sekolah Vokasi IPB University. Acara ini sukses menarik perhatian ratusan pengunjung dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, dosen, hingga masyarakat umum. Tidak hanya menjadi sebuah ajang hiburan, festival ini juga menjadi ruang edukatif untuk mengenalkan nilai-nilai budaya Indonesia di era digital. Dari beragam kebudayaan yang ada, Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu budaya yang menarik perhatian. Untuk selengkapnya, kami sudah terhubung dengan rekan IDS Media, Elizabeth Dea yang sudah berada di alun-alun Kota Bogor. Baik, terima kasih Syifa. Halo, saya Elizabeth Dea melaporkan langsung dari Festival Budaya Nusantara ke-16 di tahun 2025 yang berlangsung meriah di alun-alun Kota Bogor.
Acara ini meliputi penampilan, kuliner, dan kebudayaan dari seluruh daerah di Indonesia. Salah satunya yang akan kita kenal lebih dalam, yaitu budaya Nusa Tenggara Barat. Khususnya di bagian kuliner yang tidak kalah menarik. Penasaran kan? Yuk ikutin! Pada hari Minggu 18 Mei 2025, mahasiswa tingkat pertama Komunikasi Digital dan Media Sekolah Vokasi IPB University mengadakan Festival Budaya Nusantara ke-16 yang bertempat di alun-alun Kota Bogor. Dalam Festival Budaya Nusantara ini, terdapat 22 kebudayaan yang ada di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Diadakannya Festival Budaya Nusantara ini adalah untuk melestarikan dan memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Indonesia kepada generasi muda. Salah satu yang paling menarik perhatian kami adalah kebudayaan Nusa Tenggara Barat atau yang biasa dikenal dengan NTB, terutama pada bagian kulinernya. Provinsi yang terkenal dengan Pulau Lombok dan olahan rumput laut ini memiliki banyak kuliner khas yang menarik untuk dicicipi. Di antaranya adalah dodol rumput laut dan manisan rumput laut. Halo pemirsa, di sini saya sudah berada di salah satu booth yaitu dari NTB. Mungkin di sini aku mau kenalin dulu nih, di sini ada siapa? Halo, aku Safa sebagai Ketua Budaya dari Nusa Tenggara Barat. Oke, Safa, di sini kan kamu sebagai ketua dari Nusa Tenggara Barat ya. Pastinya juga sudah tahu kebudayaan-kebudayaannya, sudah belajar juga. Di sini aku juga mau tanya nih, salah satu di booth stand ini adalah kuliner ya, betul? Betul. Nah, di kuliner ini dari NTB ini kulinernya ada apa aja nih? Mungkin boleh dijelasin sama dikasih tahu nih ke pemirsa. Oke, jadi kuliner NTB itu salah satu ada ayam taliwang dan juga pelecing kangkung. Nah, biasanya ayam taliwang dan pelecing kangkung ini dimakan dengan nasi hangat dan ada kacang tanahnya seperti itu. Tadinya ini makanan bangsawan yang lama-lama dibawa ke rakyat-rakyatnya, terus akhirnya jadikan makanan tradisional dari NTB sendiri. Selain itu, kita juga ada es sarang burung, yaitu minuman khas dari Nusa Tenggara Baratnya. Seperti itu. Oke, di sini mungkin kalau ada snack nggak ya? Oh ya, snack kita juga ada dodol rumput laut dan manisan rumput laut. Kenapa dodol rumput laut? Karena dari NTB sendiri, rumput laut merupakan salah satu mata pencariannya. Maka dari itu ada dodol rumput laut dan manisan rumput laut juga dari NTB. Halo pemirsa, di sini saya sudah berada di dalam booth Nusa Tenggara Barat. Di sini ada beberapa makanan, yaitu ada ayam taliwang, ada dodol rumput laut, manisan, serta ada minuman sarang burung. Nah, di sini aku mau nyobain salah satunya yaitu ayam taliwang. Ini makanan khas NTB yang dimana rasanya tuh gurih serta pedas. Di sini benar-benar ini pedas banget, terus juga gurih dan juga ayamnya tuh empuk karena ini tuh dibakar langsung menggunakan arang. Festival Budaya NTB menampilkan beragam kesenian daerah dan makanan daerah yang kaya akan rasa, seperti yang sudah kita lihat bersama. Enak-enak banget kan? Nah, acara ini juga menjadi ajang bagi mahasiswa komunikasi digital dan media untuk belajar menghargai dan menerima keberagaman yang ada di Indonesia. Sekian yang dapat saya laporkan dari lokasi. Saya Elizabeth Dea, melaporkan kembali ke studio. Di edisi kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengunjungi sebuah destinasi wisata yang edukatif dan juga menyenangkan, yang sedang populer di kawasan Puncak Cisarua, Papa Dino. Papa Dino ini bukan sekedar tempat wisata biasa, tapi dengan konsep taman yang bertema dinosaurus, tempat ini tuh menawarkan pengalaman yang seru bagi keluarga, khususnya anak-anak yang gemar sekali dengan dunia prasejarah. Untuk memberikan Anda pengalaman yang jauh lebih menyenangkan, kami sudah terhubung dengan rekan dari IDS Media, Elizabeth Dea yang sudah berada di lokasi.
Hai pemirsa, hari ini saya berada di salah satu destinasi wisata di Puncak yang pastinya bisa bikin liburan kalian lebih berwarna. Yap, ini dia Papadino Puncak, Cisarua, Bogor. Kalian penasaran banget gak sih di dalam Papadino Puncak itu ada apa aja? Nah, terus ikutin keseruan saya untuk mengelilingi Papadino Puncak. Ayo! Ini dia Papadino Puncak, tempat wisata yang resmi beroperasi di tanggal 2 April 2025, bertepat di puncak KM 77, Lewi Malang, Cisarua, Bogor. Dengan berbagai wahana seru yang menyenangkan dan pastinya bikin liburan makin berkesan. Cukup 25.000 saja di hari biasa dan 40.000 saja saat di high season, kalian sudah bisa menikmati wisata Papadino Puncak ini. Oh iya, tiket ini sudah termasuk air mineral yang akan diberi saat membeli tiket ya. Begitu kita melewati gerbang, kita langsung disambut dengan denah dari Papadino Puncak dan pemandangan spektakuler, yaitu replika dinosaurus berukuran raksasa, mulai dari Tyrannosaurus hingga Triceratops. Semua tampak begitu nyata, lengkap dengan efek suara dan gerakan animatronik yang membuat pengunjung, terutama anak-anak, merasa seperti sedang berada di zaman Jurassic. Pengunjung yang membawa anak-anak bisa mencoba kereta dino keliling taman dan dino ride. Dan inilah salah satu spot terbaik di Papadino Puncak, yaitu Jembatan Dongeng. Dari ketinggian ini, kita bisa melihat keindahan seluruh area taman sekaligus menikmati udara segar puncak. Spot wisata edukasi Papadino berdiri di lahan yang luas dengan view pepohonan serta perbukitan hijau, rindang, dan kualitas udara yang sejuk sekali. Wah, seru banget ya pemirsa. Kita sudah seharian berkeliling di Papadino Puncak ini, mulai dari melihat wahana-wahana yang seru, terus juga kita memberi makan hewan, dan juga kita bisa berkeliling nih melihat replika-replika dari dinosaurus yang ada di sini. Jadi kalau misalkan kalian lagi liburan ke Puncak, jangan lupa mampir ya ke Papadino Puncak. Saya Elizabeth Dea pamit undur diri. Sampai jumpa di petualangan seru selanjutnya. Bye-bye. Gimana? Seru kan? Sekarang nggak perlu bingung lagi mau liburan kemana ya. Tempat yang nyaman, estetik, dan juga kids friendly, Papadino adalah pilihan yang sangat tepat. Cukup sekian perjumpaan kali ini. Saya Syifa Andara dan seluruh tim redaksi pamit undur diri. Jangan lupa saksikan kami selalu di IDS Media hanya di Vokasi TV. IDS Media, suarakan fakta dari sumbernya. Selamat berlibur.